Shalom. Sekali lagi shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada, senang kita bisa berjumpa lagi meskipun kami menjumpai lewat tayangan ini. Tentunya kabar saudara-saudara dalam keadaan sehat. Kami berdoa, kami berharap terus kita semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan meskipun corona ini belum selesai. Nah, mumpung ada waktu lagi, mumpung kita berjumpa lagi, saya mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan, kita mau belajar firman-Nya supaya kita semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Di era new normal ini saudara-saudara, seperti yang lalu-lalu sudah saya katakan, apa itu the new normal? Dalam konteks kita kekristenan, the new normal artinya mengikuti kehendak Bapa. Mengikuti kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Nah, ini dia kita mau belajar lagi pada kesempatan kali ini. Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari kitab 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sekali lagi saya ulangi kalimat awalnya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah iman yang salah. Iman yang salah. Ya, saudara, kok iman yang salah? Tadi isinya bukan begitu. Ya, tadi isi ayat firman Tuhannya adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar. Tetapi ternyata juga ada iman yang salah. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, bagaimana iman yang salah itu, saudara-saudara? Mari kita lihat. Poin yang pertama, di dalam 1 Korintus 2 tadi, 1 Korintus 2 ayat 4-5 berkata bahwa iman itu jangan bergantung pada hikmat. Iman itu jangan bergantung pada hikmat manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, iman yang salah, poin yang pertama kita belajar adalah iman yang bergantung kepada hikmat manusia. Ya, pikiran manusia, logika manusia, akal budi manusia, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang salah. Iman adalah percaya kepada Tuhan. Iman itu saya percaya kita sama-sama yakin. Kita sama-sama sudah belajar. Iman itu adalah keyakinan. Kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak bergantung apapun, termasuk bergantung kepada hikmat manusia. Pikiran manusia, logika manusia. Misalnya contohnya begini, waduh ini corona ya, kalau corona semakin lama, corona tidak habis-habis, bisa-bisa saya di PHK. Nanti kalau di PHK, hidup saya susah, tidak bisa makan. Itu iman bergantung kepada hikmat, pikiran manusia. Itulah saudara-saudara salah satu poinnya iman yang salah. Dan kita tidak boleh melakukan atau kita tidak boleh beriman seperti demikian, saudara-saudara. Di dalam 2 Timotius 3 tadi dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres. Akhirnya iman mereka bobrok dan tidak tahan uji. Waktu kita bergantung kepada hikmat manusia, maka lama-kelamaan iman kita akan hancur, iman kita akan bobrok, iman kita akan tidak tahan uji, dan kita akan jatuh. Kita mulai tidak percaya kepada Tuhan, kita mulai ragu, kita mulai khawatir berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah di sana dikatakan bahwa iman kita jangan bergantung kepada hikmat yang akhirnya akan hancur dan bobrok. Saudara pasti pernah mendengar ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana waktu mereka diperhadapkan harus menyembah dewa, menyembah berhala buatan Raja Nebukadnezar. Tapi mereka tidak mau menyembah itu. Dan kalau tidak mau menyembah, mereka diperhadapkan akan dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala. Bayangkan saudara, perapian, mara bahaya sudah ada di depan mereka. Sudah ada di depan mata mereka.
Dan kita perhatikan jelas cerita itu saudara-saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, kami tidak akan pernah menyembah dewa buatan Tuanku. Kalaupun kami harus dilempar ke dalam api, kami percaya Tuhan tetap menolong. Saudara, luar biasa. Luar biasa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu yakin. Dia tidak pakai hikmat. Aduh, coba kalau seandainya Sadrak, Mesak, Abednego pakai hikmat. Dia akan berpikir, gimana ya? Aduh, mendingan kita baik-baikin raja deh. Mendingan kita deketin raja deh, mendingan kita minta maaf deh, dan sebagainya. Nah, ini kebiasaan hidup manusia kan begitu, saudara. Ketika terpojok, ketika kepepet, ketika diancam, ketika terancam mara bahaya, pasti kita mengandalkan logika, kita cari jalan bagaimana caranya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak demikian. Mereka sungguh-sungguh percaya, yakin pertolongan Tuhan, yakin Tuhan menolong, yakin Tuhan pasti menyertai, yakin pasti Tuhan menyelamatkan. Ada amin, saudara-saudaraku? Ya, itulah iman yang tidak bergantung kepada hikmat manusia. Rindukah saudara dan saya memiliki iman yang seperti ini? Iman tidak bergantung kepada hikmat manusia. Kita sungguh-sungguh percaya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa melakukan apapun juga. Poin yang kedua kita belajar dari kitab Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 sampai 61. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu, karena perkataan keras, teguran keras, ajaran keras dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, iman yang salah adalah iman yang tidak siap menghadapi masalah, tidak siap menghadapi goncangan, tidak siap menghadapi teguran, tidak siap menghadapi segala keadaan yang tidak baik. Itu dikatakan iman yang salah. Ya. Dan imannya tergoncang, atau dengan kata lain disebut iman yang tergoncang. Dalam Kolose pasal 2, di sana dikatakan ada tertulis, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang benar harusnya iman kita semakin teguh. Justru kita tidak akan pernah goyah. Situasi apapun, kendala apapun, corona mau seperti apapun, walaupun akan tetap terus berjalan corona, mungkin 1 tahun lagi, mungkin masih beberapa tahun lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjamin hidup kita survive. Jangan sampai tergoncang. Waktu kita tergoncang berarti iman kita salah. Kembali lagi, definisinya awal apa iman itu? Iman itu kan percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan. Waktu kita tergoncang, tidak siap menghadapi masalah, kita tidak siap menghadapi teguran, kita tidak siap menghadapi segala keadaan. Bahkan yang paling pahit sekalipun, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita tergoncang, berarti iman kita belum tepat. Iman kita belum tepat kepada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, kita belajar poin yang ketiga. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Mereka menolak hati nurani yang murni, dan kandaslah iman mereka. Dengan kata lain, imannya kandas, imannya gugur. Ini iman yang salah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya begitu saudara mendengar kata iman yang kandas, iman yang gugur, pasti saudara-saudara langsung punya persepsi, punya pengertian juga yang mungkin sama dengan saya. Yaitu artinya kita tidak beriman lagi kepada Kristus. Kita mundur dari Kristus. Apa itu kandas? Apa itu iman yang gugur? Artinya kita nggak percaya lagi kepada Kristus. Kita pindah, kita murtad. Kita meninggalkan Kristus. Kita nggak percaya dengan Kristus. Kita nggak yakin dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penolong sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini iman yang salah, yang paling parah. Di dalam kitab Lukas 22 ayat 32.
Firman-Nya berbunyi, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, ini pernyataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Pada saat menjelang malam perjamuan kudus, malam-malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Simon berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tetapi ternyata kita sama-sama tahu ceritanya bahwa Simon menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Tuhan sebelumnya sudah berkata, aku sudah berdoa untuk engkau Simon, supaya imanmu jangan gugur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari imannya gugur. Dan saya mau katakan berarti mereka namanya bukan orang Kristen lagi. Apa itu iman yang gugur? Yang meninggalkan Kristus, tidak percaya kepada Kristus. Tidak sungguh-sungguh lagi kepada Kristus, saudara-saudara. Hanya demi harta, hanya demi pangkat, hanya demi wanita, hanya demi pria, hanya demi kepuasan-kepuasan pribadi, kedagingannya mereka menjual Yesus, tidak beriman lagi kepada Yesus. Ini dikatakan iman yang gugur, iman yang kandas, dan ini parah. Ini sangat-sangat iman yang salah, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pastinya kita sama-sama tahu apa akhir kehidupan yang akan kita hadapi ketika iman kita kandas. Nerakalah tempat kita. Saudaraku, apakah saudara mau memiliki iman yang salah, iman yang kandas? Pastinya tidak. Oleh karena itu, sungguh-sungguh mari kita berbenah diri. Kita introspeksi diri. Jangan sampai iman kita kandas. Tetap teguh di dalam Tuhan. Semakin dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Jikalau selama ini saudara-saudara, ada mungkin di antara saudara yang belum pernah membuka pintu hati mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktunya. Ini timing yang tepat. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Ke dalam hidup kita menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Penolong di dalam kehidupan kita. Yakinlah hanya Tuhan Yesuslah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang benar. Tuhan yang empunya segala-galanya dan sanggup menolong hidup kita. Apapun persoalannya, apapun keadaannya, meskipun corona ini tidak akan pernah habis, tetap kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan menjamin hidup kita survive. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, iman yang benar, iman yang tidak pernah kandas. Iman yang benar artinya imannya selalu bertumbuh dan tidak akan pernah gugur. Itulah harusnya iman kita. Dan bagaimana caranya memiliki iman yang benar? Tentunya sekali lagi kita tekun ibadah, tekun berdoa, membaca firman-Nya, ikut pemuridan, ikut pembelajaran rohani seperti ini, dan juga kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini waktunya sekali lagi. Ini waktunya kita berbenah diri dan kita mau iman yang benar bersama Kristus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini kesaksian Rasul Paulus, bagaimana hidupnya memelihara imannya sampai akhir hayatnya. Tetap percaya kepada Kristus, tetap percaya sungguh-sungguh, dan tidak pernah goncang, tidak pernah kandas, dan tidak pernah takut, dan tidak pernah bobrok mengandalkan hikmat manusia, seperti poin yang pertama tadi. Rindukah saudara dan saya memiliki iman yang bertumbuh, iman yang benar? Mari saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa, kita aminkan firman Tuhan ini. Kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Ya Bapa, jamah kami Bapa, kuatkan iman kami. Ajar kami beriman yang benar kepada Engkau. Tumbuhkan iman kami hari demi hari Bapa. Ajar kami selalu percaya dan mengandalkan Engkau Bapa. Tuhan Yesus jamah setiap penonton. Bila mana Tuhan ada yang membuka pintu hatinya, ada penonton pemirsa yang mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau jamah. Engkau berkati Tuhan. Jamah seluruh penonton yang membutuhkan pertolongan. Penonton-penonton yang sedang bergumul karena pengaruh, karena dampak dari corona ini. Bapa, mari Engkau berkati. Engkau berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Sampai jumpa saudara-saudara di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.